Selamat pagi semuanya anak-anak. Jadi kita akan memasuki pertemuan terakhir ya. Nah, maka ini saya coba untuk merangkumkan materi kita yang belum kita dalami. Saya hanya akan menjelaskan pokok-pokoknya saja. Nanti silahkan kamu catat dan kamu pahami. Nah, ada 3 judul yang akan kita dalami pada hari ini. Nah, judul yang pertama itu adalah Sabda Bahagia. Nah, ingat bahwa judul-judul yang kita pelajari pada bab ini mengacu pada nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat nilai-nilai yang pertama, yaitu kebebasan anak-anak Allah. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai yang kedua, yaitu sabda bahagia. Apa yang akan dibicarakan dalam nilai-nilai sabda bahagia ini kita akan lihat selanjutnya. Nah, semua orang tujuannya pasti ingin bahagia. Nah, tetapi bahagia itu bukan terutama kepada orang-orang kaya saja ya. Terkadang kita beranggapan bahwa orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, kemudian dia akan otomatis menjadi hidupnya bahagia. Tidak, bukan soal harta, bukan pula soal kekuasaan, tetapi terutama bagaimana itu bahagia dalam Tuhan. Nah, itulah yang ditegaskan dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di sana dikatakan bahwa Yesus menyampaikan bagaimana orang-orang yang layaknya berbahagia. Nah, jadi seluruh ajaran Yesus tentang sabda bahagia ini tertuang dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nah, apa yang akan dikatakan lewat sabda bahagia ini? Kalau kita lihat nanti dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu, di sana dikatakan bagaimana berbahagialah orang yang miskin, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang dan lain sebagainya. Nah, memang terkadang untuk kita, bagaimana mungkin orang yang miskin bisa berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang menderita bisa bahagia, orang yang menangis bisa berbahagia? Nah, tetapi di sini terutama Yesus mau menegaskan bukan soal situasi fisik saja, tetapi terutama soal perasaan atau suasana hati. Nah, lewat sabda bahagia ini Yesus mau menyatakan 3 hal penting. Apa itu? Yang pertama itu untuk menyiapkan para muridnya ya, untuk supaya mereka siap, supaya mereka memahami bagaimana orientasi dunia saat ini ya. Nah, orientasi dunia yang mereka hadapi itu banyak yang lebih mengutamakan harta kekayaan. Nah, dalam hal inilah sabda bahagia menjadi panutan untuk mereka, bahwa yang berbahagia itu bukan terutama adalah orang-orang yang orientasinya adalah kekayaan, tetapi terutama orientasinya adalah kehendak Allah. Nah, kemudian juga dalam sabda bahagia ini di sini terkandung nilai eskatologis ya. Nilai eskatologis ini adalah nilai akhir zaman. Artinya bagaimana seseorang kelak akan mendapat kebahagiaan di surga, itu adalah nilai eskatologis. Maka dengan sabda bahagia ini kita terdorong untuk yang paling terutama bukan soal harta kekayaan, tetapi soal kebahagiaan dalam Tuhan ya. Bagaimana mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana tinggal dalam Tuhan, itu adalah nilai-nilai eskatologis atau nilai-nilai akhir zaman yang diperjuangkan oleh Yesus. Nah, kemudian juga sabda bahagia ini menjadi hukum yang baru. Kenapa dikatakan hukum yang baru? Karena ini akan mengatur relasi antara sesama dengan Tuhan dan sesama dengan sesama lainnya ya, sesama ke Tuhan, sesama ke sesama. Nah, kemudian kita akan melanjutkan topik yang berikutnya, itu soal kasih yang tidak membedakan. Ini adalah nilai yang ketiga yang diperjuangkan oleh Yesus. Nah, manusia tentu mempunyai banyak perbedaan ya, ada ras, suku, agama, bangsa, marga, jenis kelamin dan lain sebagainya perbedaan. Nah, tetapi intinya perbedaan itu tidak membuat harkat atau martabat manusia berbeda. Nah, dalam perbedaan itu manusia tetap memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, maka manusia sejatinya hidup rukun jika tidak membedakan apapun ya. Namun kenyataannya banyak manusia ya yang membeda-bedakan saat ini. Nah, Yesus juga memberikan teladan bagaimana Yesus juga hidup dalam suasana bangsa Yahudi, di mana itu
cinta yang berbeda-bedakan itu kerap terjadi. Nah, artinya cinta diukur berdasarkan segala ada sekat-sekat begitu ya. Ada sekat-sekat, misalnya saya mencintai dia kalau dia sedarah dengan saya, dia saudara saya, dia seagama saya, segolongan saya, dan lain sebagainya. Itu adalah konteks yang atau situasi yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Nah, tetapi dengan itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hakikat atau inti dasar dari cinta kasih itu selalu terarah pada orang lain, bukan terarah pada diri kita. Jika kita mengasihi orang lain, maka kita pun tentunya berusaha agar orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai itu bahagia. Nah, itulah cinta yang ditunjukkan oleh Yesus, bagaimana dia mencintai kita. Maka dia menginginkan kita bahagia, maka dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita akan melihat materi yang terakhir, bagaimana membangun diri seturut teladan Yesus. Nah, inti pada materi ini adalah bagaimana membangun diri seturut teladan Yesus itu harus menjadikan Yesus sebagai idola. Ya. Nah, remaja saat ini tentunya memiliki idola ya. Nah, idola karena ketampanannya lah, karena kecantikannya lah, karena prestasinya lah. Ada banyak hal yang membuat orang mengidolakan seseorang. Ya. Nah, misalnya kan banyak juga anak remaja sekarang mengidolakan ya penyanyi-penyanyi atau artis-artis yang udah berasal dari Korea misalnya kan, atau dari Indonesia yang mempunyai prestasi yang bagus cemerlang begitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah jika kalian mengidolakan sesuatu, maka kalian pun tentunya akan termotivasi, akan terinovasi oleh tokoh-tokoh idola yang kalian banggakan itu. Nah, demikian pula dengan mengidolakan Yesus. Dengan mengidolakan Yesus, maka kita pun termotivasi, terinovasi oleh Yesus. Nah, dengan menjadikan Yesus sebagai tokoh idola, berarti kita berusaha untuk menyerupai Yesus, untuk menjadi kebanggaan Yesus, untuk menjadikan Yesus nafas dalam kehidupan kita. Nah, maka jika kita mengidolakan Yesus, maka semua hal, ajaran, nilai-nilai kebaikan, teladan hidup yang diajarkan oleh Yesus tentunya juga kita teladani dan kita tunjukkan. Oke anak, sekian materi kita. Silahkan dicatat materinya dan akan dikumpulkan juga hari ini. Terus pertanyaan saya ucapkan terima kasih.